Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan kita yang Maha Esa karena atas berkat pertolongan dan perlindungannya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini, di mana pada hari ini dalam mata kuliah akuntansi keuangan kami akan mempresentasikan materi yang sudah kami buat. Namun sebelum itu kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Shirley Diovani Teza SPD MPD selaku dosen pengajar mata kuliah akuntansi keuangan, dan terima kasih juga kepada saudara-saudara sekalian, teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada perkuliahan kita pada hari ini. Perkenalkan, saya Stevi David Koyong selaku moderator sekaligus juga pemaparan materi, dan rekan saya saudari Sri Nata Zulheni yang nantinya juga akan memberikan pemaparan materi tentang tugas yang sudah kami buat. Baiklah, langsung saja pada acara kita yang pertama, yaitu diskusi atau pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh saudari Nata. Saya persilakan. Terima kasih kepada moderator dalam memberikan saya kesempatan. Materi yang kita bahas pada hari ini yaitu tentang neraca lajur. Definisi neraca lajur ini adalah sebuah kertas kerja yang berisikan kolom-kolom yang dibuat untuk menghimpun semua data-data akuntansi yang dibutuhkan. Pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan yang sistematis. Menurut Yusuf 2007 menyatakan bahwa neraca lajur adalah suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan yang sistematis. Neraca lajur berguna untuk membantu pengelolaan keuangan perusahaan yang memastikan akurasi informasi dari suatu data akuntansi yang menjadi landasan penyusunan laporan keuangan perusahaan. Ada beberapa jenis neraca lajur. Yang pertama yaitu neraca lajur umum. Neraca lajur umum biasa digunakan untuk menganalisis saldo akun yang berbeda. Jenis neraca ini biasanya berisi 4 hingga 6 kolom tergantung pada kebutuhan. Di sini juga ada contoh dari neraca lajur untuk 6 kolom. Nah, apa itu pengertiannya? Neraca lajur bentuk 6 kolom digunakan untuk perusahaan yang memiliki transaksi yang cukup banyak. Jenis neraca ini terdiri dari 6 kolom, yaitu kolom tunggal, keterangan, nomor akun, debit, kredit, dan saldo. Ketiga yaitu tentang neraca lajur bentuk 8 kolom. Neraca lajur bentuk 8 kolom digunakan untuk perusahaan yang memiliki transaksi yang lebih kompleks. Jenis neraca ini terdiri dari 8 kolom, yaitu kolom tunggal, keterangan, nomor akun, nama akun, debit, kredit, saldo awal, dan saldo akhir. Yang keempat ada neraca lajur bentuk 10 kolom. Neraca lajur bentuk 10 kolom ini digunakan untuk perusahaan yang memiliki transaksi yang sangat kompleks. Jenis neraca ini terdiri dari 10 kolom, yaitu kolom tunggal, keterangan, nomor akun, nama akun, debit, kredit, saldo awal, saldo akhir, jumlah debit, dan jumlah kredit. Yang kelima ada neraca lajur bentuk 12 kolom. Neraca lajur bentuk 12 kolom digunakan untuk meneliti laba dan rugi perusahaan. Jenis neraca ini terdiri dari 2 bagian, yaitu neraca saldo dan laporan laba rugi. Yang B, fungsi neraca lajur. Yang pertama, memudahkan laporan keuangan. Neraca lajur membantu memudahkan penyusunan laporan keuangan dengan menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldo dengan penyesuaian dan laporan laba rugi. Yang kedua yaitu menggolongkan dan meringkas informasi.
Neraca laju membantu menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldo hingga memudahkan perusahaan dalam memeriksa perhitungan apakah sudah tepat atau belum. Yang ketiga yaitu meminimalisir adanya laporan yang salah. Neraca laju membantu meminimalisir adanya laporan yang salah karena terlupakannya memasukkan salah satu ayat bunga penyesuaian. Yang keempat ada meringkas data. Neraca laju membantu meringkas data keuangan perusahaan sehingga memudahkan dalam melakukan rekap data keuangan. Yang kelima ada evaluasi transaksi yang ada. Neraca laju membantu dalam evaluasi transaksi yang ada sehingga memudahkan dalam melakukan analisis keuangan. Yang keenam ada sarana penyusunan laporan. Neraca laju merupakan sarana untuk menyusun laporan keuangan yang sistematis dan akurat. Yang terakhir yaitu prosedur perusahaan yang kredibel. Neraca laju membantu perusahaan dalam menjalankan prosedur yang kredibel dalam pengelolaan keuangan. Perusahaan dapat memilih jenis neraca laju yang sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas transaksi yang dimilikinya. Dengan menggunakan neraca laju, perusahaan dapat memudahkan pengelolaan keuangan yang dan memastikan akurasi informasi dari suatu data akuntansi yang menjadi landasan penyusunan laporan keuangan perusahaan. Terima kasih. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Sri Natali yang sudah menyampaikan penjelasan tentang materi. Selanjutnya untuk materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu yang nomor 2 itu mengenai proses penyelesaian kertas kerja. Kita bisa lihat sendiri di media ini sudah dibuat. Proses penyelesaian kertas kerja itu merupakan suatu proses yang melibatkan penyusunan neraca saldo, penyesuaian, dan penggolongan akun buku besar sebagai alat bantu menyusun laporan keuangan. Jadi proses penyesuaian kertas kerja ini adalah sebuah proses dalam kegiatan akuntansi perusahaan di mana dalam proses itu melibatkan penyusunan neraca saldo, penyesuaian, dan penggolongan akun buku besar. Jadi buku besar yang sudah dibuat digolongkan berdasarkan apa yang akan diselesaikan nantinya. Dan penyelesaian kertas kerja ini merupakan salah satu alat bantu bagi perusahaan untuk mengetahui kondisi perusahaannya. Dan selanjutnya dalam proses penyelesaian kertas kerja ini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, yaitu langkah-langkahnya terbagi dalam, di sini kami sudah buat dalam 6 poin, yaitu yang pertama menyusun neraca saldo berdasarkan data buku besar pada akhir periode. Jadi langkah yang pertama itu kita menyusun neraca saldo dulu. Nah, neraca saldo ini berdasarkan buku besar yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti saya bisa berikan contoh, di mana pada suatu perusahaan, sebut saja perusahaan itu namanya PT ABC ya. Nah, pada akhir periode perusahaan tersebut memiliki saldo kas sebesar 50 juta rupiah, piutang usaha sebesar 20 juta rupiah, dan persediaan sebesar 30 juta rupiah. Maka neraca saldo neraca saldo pada perusahaan tersebut atau PT ABC tersebut akan terdiri dari akun kas, piutang usaha, dan persediaan yang sudah kita rangkum. Kemudian langkah yang kedua yaitu memindahkan dan jurnal penyesuaian pada kolom penyesuaian pada akun-akun yang bersangkutan. Contohnya pada akhir periode perusahaan yang sudah saya sebutkan tadi, PT ABC, melakukan penyesuaian atas akun penyusutan gedung sebesar 5 juta rupiah, maka data jurnal penyesuaian tersebut akan dipindahkan ke dalam kolom penyesuaian pada akun penyusutan gedung. Dan langkah yang ketiga yaitu
menyusun neraca saldo yang telah disesuaikan berdasarkan data kolom neraca saldo dan data kolom penyesuaian. Nah, saya dapat berikan contoh misalnya, setelah data jurnal penyesuaian dipindahkan ke dalam kolom penyesuaian, neraca saldo pada PT ABC akan disesuaikan dengan data kolom neraca saldo dan data kolom penyesuaian. Kemudian pada langkah yang keempat yaitu memindahkan saldo akun-akun penghasilan dan beban atau akun nominal dari kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom ikhtisar atau laba rugi atau harga pokok penjualan. Kemudian langkah yang kelima yaitu memindahkan saldo akun-akun aktiva, kewajiban dan ekuitas atau akun real dari kolom neraca saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom neraca. Kemudian langkah yang keenam, menghitung saldo laba rugi berdasarkan data pada kolom ikhtisar laba rugi atau menghitung harga pokok penjualan berdasarkan pada kolom harga pokok penjualan, saldo laba atau rugi kemudian dipindahkan ke dalam kolom neraca. Nah, laba rugi atau harga pokok penjualan, saldo laba rugi kemudian akan dipindahkan ke dalam kolom neraca. Selain itu, dalam penyelesaian kertas kerja yang benar, perlu diperhatikan akun-akun yang terlibat seperti akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Akun-akun penyesuaian seperti akun penyusutan, akun amortisasi, dan akun pendapatan yang masih harus diterima juga harus diperhatikan. Semua langkah dan akun yang terlibat harus dilakukan dengan benar dan akurat untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Jadi dalam proses penyelesaian kertas kerja ini harus memperhatikan semua akun-akun yang terlibat seperti yang sudah saya katakan tadi, misalkan akun harta, modal, pendapatan, dan lain-lain. Nah, ketika kita membuat ini maka yang kita lakukan itu benar dan akurat, maka laporan keuangan yang kita buat itu akan dapat dipercaya. Nah, selanjutnya pada pembahasan selanjutnya yaitu poin yang nomor 3 yaitu mengenai jurnal penutup. Jurnal penutup adalah entry jurnal catatan transaksi keuangan yang dicatat dalam buku besar perusahaan yang pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun nominal dan menyiapkan neraca akhir. Nah, jurnal penutup ini merupakan jurnal yang dibuat untuk menutup segala, maksud saya, jurnal penutup dari segala, misalnya seperti tadi sudah ada kertas kerja, jadi proses-proses yang sudah dibuat semuanya akan disusun dalam jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini digunakan untuk memisahkan akun pendapatan dan beban agar kedua akun tersebut tidak bercampur dengan saldo pada periode pembukuan berikutnya. Jadi jurnal penutup ini bisa digunakan sebagai sejarah atau misalnya kita akan membuat pembukuan pada periode berikutnya. Nah, jurnal penutup ini bisa dilihat sebagai rekap yang sudah dibuat sebelumnya atau misalnya kita membuat pembukuan di periode yang baru, otomatis periode yang lama akan menjadi contoh apa saja yang sudah dilakukan dalam perusahaan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya dalam jurnal penutup ini ada beberapa fungsi. Nah, jurnal penutup ini fungsi yang pertama yaitu untuk menutup saldo atau laporan keuangan dalam suatu periode sehingga nantinya dapat diketahui laporan keuangan sejak awal di periode selanjutnya karena perkiraan menjadi nol kembali. Kemudian yang kedua, menyamakan saldo akun modal perusahaan dengan keadaan akhir periode. Dengan begitu, jumlah modal akhir sama dengan yang dilaporkan di neraca. Kemudian yang ketiga yaitu membedakan transaksi akun beban dan mendapatkan pendapatan. Jadi jumlah nominal di tahun berikutnya tidak tercampur dan mudah terlacak. Neraca awal di laporan keuangan periode selanjutnya bisa dijelaskan karena periode keuangan sebelumnya telah ditutup laporan dengan baik. Pemeriksaan dengan
keuangan bisa dilakukan dengan baik untuk berbagai keperluan, khususnya pajak. Laporan keuangan yang bisa diteliti dengan baik karena memiliki keadaan yang real, memulai dari harta, aset, kewajiban, hingga ekuitas dalam laporan akhir di closing entry. Kemudian, jurnal penutup digunakan untuk menutup akun-akun nominal seperti akun pendapatan dan beban pada akhir periode akuntansi. Nah, tujuannya adalah untuk menormalkan atau memindahkan saldo jurnal penutup diantaranya. Saya ulangi, tujuannya adalah untuk menormalkan atau memindahkan saldo perkiraan sementara agar tidak mempengaruhi transaksi pada periode berikutnya. Nah, kita bisa lihat di dalam media ini yang sudah kami buat. Jurnal penutup ini dia terbagi atau ada dua metode dalam penyusunan jurnal penutup. Nah, metode yang pertama kita bisa lihat sendiri di sini ada yang namanya metode periodik dan metode perpetual. Nah, sebelum saya lanjut ke media di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang metode perpetual ini. Metode perpetual adalah sistem pencatatan persediaan yang mencatat setiap transaksi pembelian dan penjualan barang dagang secara langsung ke dalam akun persediaan. Jadi kita bisa pahami bahwa metode perpetual adalah pencatatan persediaan yang mencatat setiap transaksi pembelian. Jadi setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, baik itu penjualan atau pembelian, semua dilakukan melalui pencatatannya dilakukan melalui metode periodik ini. Kemudian metode ini digunakan oleh perusahaan dagang yang menjual produknya secara eceran dengan harga yang terjangkau dan memiliki pencatatan yang dilakukan setiap akhir periode. Nah, kita bisa lihat di media ini, di sini ada tabelnya di mana dalam metode periodik ini dari tanggal-tanggal pembuatan, kemudian keterangan debit dan kreditnya. Nah, kemudian juga ada yang namanya metode perpetual. Nah, metode perpetual adalah sistem pencatatan transaksi. Saya ulang. Metode perpetual adalah sistem pencatatan persediaan yang mencatat setiap transaksi pembelian dan penjualan barang dagang secara langsung ke dalam akun persediaan. Jadi ketika ada transaksi yang terjadi dalam perusahaan, maka akan dicatat secara langsung dalam metode perpetual ini. Nah, pada metode perpetual ini digunakan oleh perusahaan dagang yang menjual produknya secara grosir dengan harga yang lebih tinggi dan memiliki pencatatan yang dilakukan setiap saat. Nah, jadi dalam metode-metode ini misalnya seperti pada metode periodik dan metode perpetual, pada metode periodik pencatatannya dilakukan jika perusahaan melakukan penjualan dengan eceran. Jadi eceran itu mengartikan eceran, bukan dengan borongan-borongan. Jadi jualnya bisa dengan per pieces. Nah, sementara pada metode perpetual dijual dengan sistem ketika perusahaan menjualnya dengan sistem grosir tahu kan, misalnya ada toko membeli barang-barang untuk dijual kembali, dia akan memborong barang tersebut. Jadi dengan demikian ketika penjualannya dijual dengan grosir, maka akan dicatat pada metode perpetual. Nah, pada jurnal penutup ini memiliki fungsi-fungsi yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama menyesuaikan saldo akun. Nah, fungsi utama jurnal penutup adalah penyesuaian saldo akun hingga jumlahnya 0 agar tidak mempengaruhi transaksi dalam periode berikutnya. Dengan menutup akun-akun nominal, perusahaan dapat memulai periode berikutnya dengan saldo yang bersih. Nah, jadi metode saya ulangi, jurnal penutup ini sangat penting dalam suatu perusahaan karena perusahaan melakukan sebuah transaksi di mana selama satu periode dan dalam periode terakhir
setiap transaksi yang dilakukan kita lihat sendiri harus nol, karena transaksi sebelumnya akan mempengaruhi jurnal yang akan dibuat pada periode berikutnya. Jadi semuanya harus dinetralkan. Kemudian yang kedua yaitu memisahkan akun pendapatan dan beban. Nah, itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu fungsinya itu untuk memisahkan akun pendapatan dan akun beban. Pendapatan kita sudah tahu sendiri ya, yaitu laba yang didapatkan dalam transaksi itu. Sementara beban itu pengeluaran dalam proses transaksi dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga, menyiapkan neraca akhir. Jurnal penutup digunakan untuk menyiapkan neraca akhir pada akhir periode pembukuan. Dengan menutup akun nominal, perusahaan dapat menyiapkan neraca akhir yang akurat dan dapat dipercaya. Yaitu jurnal penutup ini merupakan jurnal yang dibuat agar setiap transaksi yang sudah dilakukan dapat dipercaya, karena semuanya yang di situ sudah dicatat. Maksudnya itu asli, tidak ada kebohongan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Kemudian menyajikan laporan keuangan secara real. Jurnal penutup juga berfungsi untuk membantu menyajikan laporan keuangan secara real dari perusahaan setelah penutupan pembukuan dalam satu periode. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jurnal penutup ini berfungsi untuk menyajikan laporan keuangan secara real. Nah, laporan-laporan yang sudah dibuat setelah transaksi-transaksi yang dilakukan ya. Nah, jadi dalam materi pembahasan kita pada pagi hari ini dapat saya simpulkan kepada saudara-saudara bahwa neraca lajur pada materi kali ini adalah laporan dalam sebuah perusahaan yang terdiri dari beberapa kolom, di mana di kolom-kolom itu kita bisa membuat semua transaksi-transaksi yang dilakukan dalam perusahaan. Kemudian fungsinya yaitu agar ketika melakukan transaksi atau pembukuan pada periode berikutnya tidak ada yang menjadi kebingungan bagi perusahaan tersebut, atau semuanya bisa transaksi sebelumnya merupakan sejarah untuk melakukan transaksi pada periode berikutnya. Sekian untuk pembahasan materi yang dapat kami sampaikan. Kiranya apa yang sudah kami dapat sampaikan dapat dimengerti dan dipahami dan bahkan dapat bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Baiklah, setelah kami memaparkan materi kami, saat ini kami membuka untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin dari saudara-saudari sekalian ada yang ingin mempertanyakan dari materi yang sudah kami buat. Baiklah. Pada kelompok penyaji dan menurut saudara, apakah neraca lajur sama dengan kertas kerja? Jika sama, tolong jelaskan. Namun jika berbeda, jelaskan pula perbedaannya. Ya. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya dari siapa? Saudara Andri, saya silakan. Karena di sini saya nggak bisa menyebut pengalamannya, saya bertanya kepada kelompok Stevi itu tentang jurnal penutup. Jurnal penutup adalah entry jurnal catatan transaksi keuangan yang dicatat dalam buku besar perusahaan yang dibuat pada prodi akuntansi untuk menutup akun nominal dan menyiapkan neraca akhir. Di sini pertanyaan saya, apa peran utama jurnal penutup dalam menormalkan saldo akun, menormalkan saldo akun agar tidak mempengaruhi transaksi periode berikutnya.
Saya bacakan lagi ya. Apa peran utama jurnal penutup dalam menormalkan saldo akun agar tidak mempengaruhi transaksi periode berikutnya? Baiklah, terima kasih. Enggak. Iyalah, kasih dia dari tadi yang angkat tangan. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya dari saudari Widya, saya persilakan untuk bertanya. Baiklah, pertanyaan saya, bagaimana neraca lajur memfasilitasi penggolongan-penggolongan dan rekapitulasi informasi neraca saldo, penyesuaian jurnal, dan laporan laba rugi? Terima kasih. Tolong diulangi pelan-pelan, bagaimana neraca lajur Memfasilitasi penggolongan-penggolongan dan rekapitulasi informasi memfasilitasi penggolongan-penggolongan dan rekapitulasi informasi neraca saldo, penyesuaian jurnal, bagaimana neraca lajur memfasilitasi penggolongan dan rekapitulasi informasi neraca saldo, penyesuaian jurnal, dan laporan laba rugi. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudara-saudara sekalian atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Untuk itu kami memohon berikan kami waktu sejenak untuk mendiskusikan pertanyaan tersebut sehingga kami dapat menjawabnya. Terima kasih. Mohon perhatiannya dari saudara-saudara sekalian. Saat ini kami sudah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Yaitu yang pertanyaan yang pertama dari pertanyaan saudara Andre yang akan dijawab oleh saudari Nanda. Izin menjawab pertanyaan dari Andre. Apa peran utama jurnal penutup dalam menormalkan saldo akun agar tidak mempengaruhi transaksi periode berikutnya? Peran utama jurnal penutup dalam akuntansi adalah untuk menormalkan saldo akhir agar tidak mempengaruhi transaksi periode berikutnya. Jurnal penutup dilakukan pada akhir periode akuntansi biasanya setahun dan memiliki beberapa tujuan. Nah, tujuannya itu yang pertama untuk menutup pendapatan dan beban. Pendapatan dan beban diakumulasi selama periode akuntansi dengan menggunakan jurnal penutup. Saldo pendapatan dan beban direset ke nol sehingga perusahaan dapat memulai periode berikutnya dengan saldo awal yang bersih. Yang kedua yaitu mempersiapkan akun-akun untuk periode berikutnya. Dengan menutup akun-akun pendapatan dan beban, akun tersebut siap digunakan pada periode berikutnya tanpa adanya saldo lama yang mempengaruhi hasil periode berikutnya. Nah, jadi jurnal penutup membantu memisahkan transaksi dari periode yang berbeda, memungkinkan perusahaan untuk melacak dengan lebih baik kinerja keuangan mereka dan memastikan bahwa saldo akun pada awal periode baru bersih dan siap digunakan untuk mencatat transaksi yang baik. Masih yang itu yang dapat saya sampaikan dan kembali lagi kepada moderator. Baiklah, sekian jawaban yang dapat diberikan oleh saudara Nata. Saya kembalikan kepada saudara Andre. Apakah jawaban yang kami berikan tadi dipahami atau kurang dipahami? Mungkin masih ingin bertanya atau bagaimana? Baiklah, terima kasih kami sampaikan kepada saudara Andre. Dan untuk selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Widya. Untuk itu mohon perhatiannya. Nah, jawaban tersebut akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, tadi pertanyaannya itu adalah bagaimana neraca lajur memfasilitasi penggolongan dan rekapitulasi informasi neraca saldo, penyesuaian jurnal, dan laporan laba rugi. Nah, silakan masuk yang ingin masuk. Seperti pertanyaannya tadi,
bagaimana ya neraca lajur neraca lajur memfasilitasi akun-akun yang sudah disebutkan tadi, misalnya penggolongan dan rekapitulasi. Nah, di sini seperti yang sebenarnya dalam penjelasan kami tadi, secara tidak langsung kami sudah menjelaskan bagaimana neraca lajur itu memfasilitasi penggolongan dan rekapitulasi informasi neraca saldo, penyesuaian jurnal dan laporan laba rugi dengan cara-cara yang sudah kami perlihatkan tadi. Seperti yang bisa kita lihat ya, di neraca lajur itu ada jenis-jenis neraca lajur, ada neraca lajur umum, neraca lajur bentuk 6 kolom. Nah, beginilah cara neraca lajur memfasilitasinya. Misalnya neraca lajur menyediakan kolom-kolom ini. Nah, kolom-kolom ini akan diisi tentang akun-akun penggolongan-penggolongan yang saudari pertanyakan tadi. Nah, di neraca lajur juga ada yang namanya jurnal penutup, proses penyelesaian kertas kerja. Nah, fasilitas yang diberikan yaitu seperti yang poin 2 itu penyelesaian kertas kerja. Kan kertas kerja itu berisi data-data akun-akun dan penggolongan-penggolongan yang saudara pertanyakan tadi. Nah, itu salah satu fasilitas. Nah, fasilitasnya. Dan yang ketiga yaitu jurnal penutup. Nah, dari neraca lajur ada yang namanya jurnal penutup. Nah, fasilitasnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada metode periodik, ada metode perpetual. Nah, di dalam metode-metode ini, seperti yang bisa dilihat, ada akun pembelian di penggolongan-penggolongannya, seperti ini penggolongan-penggolongannya ya. Nah, seperti itulah fasilitas yang diberikan oleh neraca lajur terhadap penggolongan-penggolongan dan rekapitulasi informasi. Jadi neraca lajur itu merekapitulasi dengan ini memiliki kolom-kolom. Nah, kolom-kolomnya seperti ini kan, ini bentuk 6 kolom. Di sini ada akun kas, akun piutang yang saudara tanyakan tadi kan, di sini dibuat. Seperti itu. Demikian jawaban yang kami dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada saudara Yudia, apakah dimengerti? Baiklah, terima kasih jawabannya. Saya mengerti atas jawabannya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saya sampaikan kepada saudara Yudia. Baiklah, selanjutnya kelompok kami akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh saudari Aisyah. Untuk itu kami mohon perhatian dari saudari Aisyah agar jawaban yang kami sampaikan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Saya serahkan kepada saudari Mata untuk jawab. Bisa menjawab pertanyaan tadi Aisyah. Ya, apa perbedaan neraca lajur dan kertas kerja? Neraca lajur Untuk baca. Menurut saudara, apakah neraca lajur sama dengan kertas kerja? Jika sama, jelaskan. Namun jika berbeda, jelaskan pula perbedaannya. Karena kita belajar akuntansi, saya akan jelaskan menurut akuntansi bahwa neraca lajur dan kertas kerja ini adalah dua hal yang berbeda dalam konteks akuntansi. Yang pertama, neraca lajur. Ini adalah alat yang digunakan dalam akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan dan menghasilkan laporan keuangan. Neraca lajur mencatat transaksi secara kronologis dalam format 2 kolom yang mencatat debit dan kredit. Ini membantu dalam menyusun laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan lainnya. Sedangkan kertas kerja ini merupakan dokumen internal yang digunakan oleh akuntan atau auditor untuk merinci dan mengorganisasi informasi yang akan digunakan dalam proses audit. Kertas kerja berisi rincian lengkap tentang transaksi, bukti pendukung, analisis, dan catatan-catatan pendukung laporan keuangan. Jadi mereka berfungsi berbeda dalam akuntansi, tetapi neraca lajur adalah salah satu alat yang digunakan dalam menyusun kertas kerja untuk proses audit atau penyusunan laporan keuangan. Masih saya kembalikan kepada moderator. Jadi perbedaannya tadi neraca lajur itu seperti membuat neraca laba rugi. Kalau kertas kerja itu seperti menganalisis dan mencatat-catat laporan. Mungkin apa
laporan keuangan. Kita fokus ke pertanyaan yang awal. Iya, awal. Baiklah, sebelum saya kembalikan saya ada sedikit apa. Jadi tadi kan sudah dijelaskan sedikit banyak oleh saudari Nata di mana ada perbedaan antara neraca lajur sama kertas kerja. Jadi perbedaannya kalau neraca lajur hanya dalam akuntansi ya, itu beban dan apa tadi? Tolong diulang. Neraca lajur dan kertas kerja adalah dua hal yang berbeda. Neraca lajur adalah alat yang digunakan dalam akuntansi untuk mencatat transaksi uang perusahaan dan menghasilkan laporan keuangan. Ini membantu menyusun laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan lainnya. Sedangkan kertas kerja ini yaitu berisi rincian lengkap tentang transaksi, bukti pendukung, analisis, dan catatan-catatan yang mendukung laporan keuangan. Jadi yang ditanyakan tadi apakah ada persamaan atau perbedaan? Jika ada, Apakah sama? iya sama atau beda kan? Bukan. Apakah sama neraca lajur dengan Iya, kertas kerja? apakah sama? Jika sama tolong jelaskan, jika beda tolong jelaskan. Sebenarnya neraca lajur dan kertas kerja ini ada persamaan dan juga ada perbedaan. Nah, perbedaannya tadi sudah dijelaskan, di mana secara keseluruhan neraca lajur itu untuk menyusun laba rugi. Tapi kalau neraca kertas kerja itu lebih rinci, dia lebih banyak akun-akun yang dicatat di situ. Nah, untuk persamaannya yaitu dari hal fungsi. Ya, kita tahu sendiri fungsinya itu untuk mencatat segala transaksi yang ada dalam perusahaan, transaksi akuntansi yang terjadi. Demikian jawaban kami kembalikan. Baik, saya menerima jawaban dari sana. Terima kasih. Ya, untuk berikutnya kami buka sesi yang kedua. Bagi saudara-saudari yang tadi ingin bertanya namun tidak kesampaian, tolong diajukan pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kembali. Berikan untuk kesempatan untuk saudari Anissa. Saya ingin bertanya ke kelompok Haji. Di makalah kan ada tentang Poin-poin. meringkas data keuangan Poin-poin. yang di bagian fungsi itu. Fungsi apa? Ada Pertanyaannya itu apa yang harus diperhatikan agar neraca lajur berfungsi dengan optimal, dan apakah terdapat batasan dalam kemampuan neraca lajur untuk meringkas data apa yang harus diperhatikan agar neraca lajur berfungsi dengan optimal. Dan apakah terdapat batasan dalam kemampuan neraca lajur untuk meringkas data? dan apakah terdapat Batasan dalam kemampuan neraca lajur untuk meringkas data. Saudara Alroy? Saya, apa risiko atau kelemahan potensial yang mungkin terkait dengan penggunaan metode perpetual? Apa risiko atau kelemahan Potensial yang mungkin terkait dengan penggunaan metode perpetual. yang mungkin Terkait dengan penggunaan penggunaan metode perpetual terus dan bagaimana metode perpetual dapat memengaruhi kebijakan harga perusahaan yang menjual produk grosir dengan harga lebih tinggi. testing aja ya? Bisa aja, tapi kan di Oh iya belum pernah ya? Sudah? Baiklah, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada saudari Yudrian. Jelaskan mengapa metode perpetual
digunakan oleh perusahaan dagang yang menjual produknya secara grosir dengan harga yang lebih tinggi dan memiliki pencatatan dilakukan setiap Oh, sama. Yang ingin mengajukan pertanyaan berikutnya, saya berikan kesempatan pada saudari Resti. Baiklah, saya ingin bertanya kepada kelompok yang tampil. Pertanyaannya adalah bagaimana perhitungan saldo laba atau rugi dan harga pokok penjualan dalam proses penyelesaian kertas kerja berdampak pada laporan keuangan akhir. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh saudara-saudari sekalian. Untuk itu, mohon berikan kami waktu sejenak untuk mendiskusikan pertanyaan tersebut sehingga kami dapat menjawabnya. Terima kasih. Yep. Baiklah, tolong perhatiannya. Saat ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh saudara-saudari sekalian. Dan untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama akan disampaikan oleh saudari Nata, yaitu pertanyaan dari saudari Yudria. Yang persilakan. Jelaskan mengapa metode perpetual digunakan oleh perusahaan dagang yang menjual produknya secara grosir dengan harga yang lebih tinggi dan melakukan pencatatan setiap hari. Perusahaan dagang yang menjual produk grosir dengan harga yang lebih tinggi cenderung menggunakan metode perpetual dengan pencatatan setiap saat karena alasannya yang pertama, akurasi dan penentuan harga jual. Nah, dalam bisnis grosir dengan harga tinggi, keuntungan yang dihasilkan dari setiap produk sangat penting. Metode perpetual memungkinkan perusahaan untuk memiliki pemahaman yang akurat tentang biaya persediaan terkait dengan setiap produk. Yang kedua yaitu pemantauan persediaan yang tepat. Dalam bisnis grosir, persediaan yang terlalu rendah dapat mengganggu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Itu dengan cara metode perpetual, perusahaan dapat mengatur persediaan secara real time dan menghindari kekurangan stok yang dapat menyebabkan hilangnya penjualan. Ini sangat penting ketika produk yang dijual memiliki harga tinggi karena kehilangan satu penjual saja dapat berdampak pada pendapat yang signifikan. Yang ketiga yaitu pengendalian biaya operasional. Metode abadi membantu perusahaan untuk lebih efisien dalam mengelola persediaan yang menghindari biaya yang tidak perlu terkait dengan persediaan berlebihan atau penyusutan nilai yang tidak berdeteksi. Terakhir yaitu dengan menggunakan metode perpetual dan mencatat setiap hari atau setiap saat, perusahaan grosir yang menjual produk dengan harga tinggi dapat lebih efisien dan mengelola persediaan, menentukan harga jual yang optimal dan meningkatkan profitabilitas bisnis mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk bersaing dengan lebih baik di pasar dan memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih aman. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak. Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan oleh saudari Nata, dan saya kembalikan pada saudari Rian apakah ada mengerti. Dan selanjutnya untuk menjawab pertanyaan selanjutnya yang diajukan oleh saudari Resti ini akan dijawab oleh saudari Nata. Saya persilakan. Pertanyaan dari Resti yaitu bagaimana perhitungan saldo laba dan rugi dan harga pokok penjualan dalam proses menyelesaikan kerja yang berdampak pada laporan keuangan akhir. Nah, perhitungan laba saldo dan rugi atau pendapatan dan beban serta harga pokok penjualan dalam proses penyelesaian kerja atau proyek berdampak pada laporan keuangan akhir perusahaan, terutama laporan laba rugi dan neraca. Bagaimana hal tersebut mempengaruhi laporan keuangan yaitu pendapatan. Ketika proyek atau pekerja selesai, pendapatan dari proyek tersebut akan diakui dalam laporan laba rugi. Ini akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang kedua yaitu harga pokok penjualan. Perhitungan harga pokok penjualan akan mencakup biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan proyek tersebut seperti bahan, tenaga kerja, dan overhead yang relevan.
Hal ini akan menyebabkan peningkatan biaya dan pengurangan laba kotor. Laba kotor sama dengan selisih antara pendapatan harga pokok penjualan akan mempengaruhi laba kotor perusahaan. Jika pendapatan lebih tinggi dari harga pokok penjualan, maka laba kotor akan meningkat. Terima kasih. Pak, ulangi lagi perhitungan saldo laba atau ruginya. Sebenarnya, Ya, perhitungan saldo laba yang dan perhitungan laba saldo dan rugi, pendapatan dan beban serta harga pokok penjualan dalam proses penyelesaian kerja atau proyek berdampak pada laporan keuangan akhir perusahaan, terutama laporan laba rugi dan neraca. Terima kasih. Dan itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian jawaban yang dapat diberikan oleh saudari Nata. Kami kembalikan pada saudari Resti. Resti atau ada pertanyaan? baiklah, saya memahami atas jawaban dari istri Nata. Terima kasih. Baiklah, berikutnya kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Anissa Sabrina, yaitu dengan pertanyaan, apa yang harus diperhatikan agar neraca lajur berfungsi dengan optimal, dan apakah terdapat batasan dalam kemampuan terdapat batasan dalam kemampuan neraca lajur untuk meringkas data. Perlu diperhatikan bahwa ketika seseorang membuat neraca lajur agar berfungsi dengan optimal, pertama harus menyiapkan format neraca lajur yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi ketika membuat neraca lajur, apa yang dibutuhkan perusahaan, itulah yang dibuat oleh neraca lajur tersebut, yang disusun dalam neraca lajur tersebut, sehingga dia dapat berfungsi dengan optimal. Format-formatnya disesuaikan dengan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada neraca lajur bentuk 6 kolom, 8 kolom, seperti yang di media ini ya, disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu mengisi nomor akun dan nama akun dengan benar dan sesuai dengan data keuangan perusahaan. Di sini seperti yang di sini ya, ada nomor akun, nama akun, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian mengisi kolom jurnal penyesuaian dengan data yang diperlukan. Jadi nanti ada jurnal penyesuaian diisi berdasarkan data-data sebelumnya yang sudah dimasukkan. Nah, itulah beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga neraca lajur tersebut dapat berfungsi dengan optimal. Kemudian apakah terdapat batasan dalam kemampuan neraca lajur untuk meringkas data? Batasan dalam kemampuan neraca lajur untuk meringkas data adalah tergantung pada format dan kolom yang digunakan dalam lajur neraca. Nah, jadi batasannya tergantung dari kolom yang digunakan. Kan seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ada bentuk 6 kolom formatnya biar berfungsi dengan optimal. Nah, batasannya itu tergantung, misalnya 6 kolom, dan mungkin data-data yang memerlukan 8 kolom kita isi dengan 6 kolom. Jadi itu batasan-batasannya lebih kepada kolom yang diperlukan. Misalnya data yang memerlukan 8 kolom, otomatis kita menggunakan neraca lajur yang berbentuk 8 kolom. Nggak mungkin kita mengisi 8 kolom di 6 kolom, otomatis dia akan terbatas. Misalnya ini ada namanya neraca saldo kan, sama penyesuaian di sini di 6 kolom kan tidak ada, jadi harus dibikin di 6 kolom biar tidak terbatas. Nah, batasannya di sekitar di jika kolomnya tidak cukup, maka di situ terbatas. Sekian jawaban dari kami kembalikan kepada saudari Anissa. Apakah dapat dipahami? Saya memahami jawaban dari kamu ini. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Berikutnya yaitu pertanyaan dari saudara Roy mengenai
Apa risiko atau kelemahan potensial yang mungkin terkait dengan penggunaan metode perpetual dan bagaimana metode perpetual dapat mempengaruhi kebijakan harga perusahaan yang menjual produk grosir dengan harga lebih tinggi. Nah, dari pertanyaan tersebut kan pertama itu risiko atau kelemahan potensial yang mungkin terkait dengan penggunaan metode perpetual. Ada beberapa risiko atau kelemahan potensial yang mungkin terkait dengan penggunaan metode perpetual. Yang pertama itu risikonya yaitu biaya yang lebih tinggi, di mana metode perpetual membutuhkan biaya yang lebih tinggi untuk mempengaruhi catatan persediaan secara terus-menerus. Hal ini dapat menjadi beban bagi perusahaan kecil yang memiliki keterbatasan anggaran. Jadi dalam metode perpetual itu membutuhkan biaya yang lebih tinggi, maka akan berpengaruh kepada perusahaan-perusahaan kecil yang memiliki keterbatasan biaya. Itu salah satunya resikonya. Jika perusahaan menggunakan metode perpetual, sementara metode perpetual ini dalam menyusunnya menggunakan dana atau biaya yang lebih tinggi, sementara jika perusahaan tersebut tidak memiliki kecukupan biaya, maka akan berdampak kepada perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Kita tahu sendiri bahwa metode-metode ini menggunakan teknologi, otomatis perusahaan tersebut akan ketergantungan terhadap teknologi dalam penyusunan data-datanya tersebut. Kemudian kesalahan manusia. Nah, walaupun data-data tersebut diisi menggunakan teknologi, bisa juga terjadi yang namanya human error atau kesalahan manusia, di mana manusia tersebut salah dalam memasukkan data pada metode yang sudah dipersiapkan, misalnya di komputer. Walaupun sudah pakai komputer, bisa juga ada yang salah mengetik atau salah memasukkan data. Misalnya data di akun A dia masukkan di akun B, seperti itu. Kemudian keterbatasan dalam pengelolaan persediaan, di mana metode perpetual hanya dapat digunakan untuk mengelola persediaan yang relatif kecil dan mudah dihitung. Jika perusahaan memiliki persediaan yang kompleks dan besar, maka perpetual mungkin tidak efektif. Jadi lebih kepada fungsinya ya. Metode perpetual ini difungsikan untuk ke transaksi-transaksi yang lebih kecil. Sementara jika ada transaksi-transaksi yang lebih besar, dia akan tidak akan efektif dalam penggunaannya. Nah, terus pertanyaan yang selanjutnya itu, bagaimana metode perpetual dapat mempengaruhi kebijakan harga perusahaan yang menjual produk grosir dengan harga lebih tinggi? Nah, penggunaan metode perpetual dapat mempengaruhi kebijakan harga perusahaan yang menjual produk grosir dengan harga lebih tinggi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, metode perpetual memungkinkan perusahaan untuk mengetahui harga pokok penjualan secara akurat dan aktual. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga jual yang lebih tepat dan menghindari kerugian akibat penjualan dengan harga yang lebih rendah. Kemudian berikutnya itu metode perpetual memungkinkan perusahaan untuk mengelola persediaan dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini dapat mengurangi biaya produksi dan memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga jual yang lebih kompetitif. Kemudian yang ketiga, metode perpetual memungkinkan perusahaan untuk memantau persediaan secara terus-menerus. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan harga jual sesuai dengan kondisi persediaan yang ada. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa kebijakan harga perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh metode-metode perpetual, tetapi bisa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti persaingan pasar, biaya produksi, dan permintaan pasar. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam menetapkan kebijakan harga yang tepat. Jadi dalam menetapkan kebijakan harga dalam metode perpetual, ada faktor-faktor lain yang terjadi di luar perusahaan yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan. Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada saudara Alroy. Baik, jadi dari yang tadi itu, jadi penjelasan dari pertanyaan tadi itu, resiko-resiko dan kelemahan potensial itu antara lain itu biaya yang lebih tinggi dapat mempengaruhi
juga biaya yang lebih rendah itu dapat mempengaruhi juga ya dengan perusahaan tersebut, potensi perusahaan tersebut. Biaya lebih tinggi. Ya. Tapi kan tadi ada, jadi kalau biaya lebih rendah mempengaruhi, biaya lebih tinggi juga mempengaruhi kan. Biaya lebih tinggi itu lebih mempengaruhi ke perusahaan yang kecukupan biayanya tidak memadai. Jadi perpetual ini lebih banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang biayanya bisa dicukupi oleh metode ini. Jika perusahaan tersebut tidak cukup biaya, tidak akan efektif menggunakan metode perpetual. Karena dalam metode perpetual membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Oke. Baiklah, sekian jawaban-jawaban yang sudah kami berikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat dimengerti dan dipahami serta dapat bermanfaat bagi bagi saudara-saudara sekalian dalam pemahaman mengenai neraca lajur yang sudah kami paparkan tadi. Sekian presentasi dan diskusi kali ini. Saya Stevi David Koyong beserta rekan saya saudari Srinata Zuleni pamit undur diri. Selamat siang dan salam sejahtera. Waalaikumsalam.